Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nila Putu Sulistia Raffi Tamila Putri dengan NIM 2411031370 dengan bernomor absen 31 dari kelas 4N. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak semuanya. Oke, anak-anak selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Baik. Baik. Jadi jalan lancar? Lancar. Semangat ya. Jadi sekarang hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Untuk Tiwi hadir, Tarisa hadir, Dayurani hadir, Suta Hadir. Sandi Hadir. Ayah Hadir. Chandra Hadir. dan Lydia hadir. Oke, udah semuanya hadir. Ada yang belum disebut? Sudah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya Halo Halo Bandung. Boleh silakan berdiri anak semuanya. Lagu si kecil. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait peran dan juga tugasku di lingkungan rumah, sekolah dan juga masyarakat. Nah, sebelum itu Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai di kegiatan pembelajaran ini, yaitu yang pertama di mana dalam kegiatan menyimak video, nanti Ibu akan memberikan kalian video untuk disimak. Itu kalian mampu untuk mengidentifikasi apa saja peran dan juga tugas yang ada di rumah, di sekolah dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua itu melalui kegiatan tanya jawab. Di situ kalian mampu untuk menyebutkan minimal 3 contoh apa saja peran dan juga tugas kalian di rumah, sekolah dan juga di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada melalui kegiatan diskusi kelompok pada LKPD nanti, itu kalian harus mengetahui juga memberikan beberapa contoh apa saja tanggung jawab yang ada di rumah, di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada nggak sih yang tahu apa saja peran dan juga tugas kalian di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat? Ayah, silakan. Baik, jadi untuk yang pertama yang di sekolah itu peran saya sebagai siswa. Tugas saya yang lebih tepatnya tugas utama saya adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, juga berusaha mencapai prestasi dengan sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian untuk yang di rumah itu peran saya sebagai anak, yaitu tugas saya adalah menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan juga yang paling penting ini adalah menjaga nama baik keluarga. Serta di masyarakat yang terakhir, peran saya sebagai warga, tugas saya itu menghormati orang yang lebih tua, bersikap sopan dengan tetangga, dan juga menjaga kerukunan antar warga tanpa membedakan suku daerah. Bagus sekali ya. Oke, jawabannya tadi sudah benar, semuanya sudah lengkap. Dan Ibu mau nanya lagi sekali,
Kan tadi udah dikasih tahu apa aja perannya, apa aja tugasnya. Nah, kalau misalnya peran dan tugas tersebut itu tidak terlaksana dengan baik, apa akibatnya? Oke, Chandra, silakan. Kalau di lingkungan sekolah itu bisa menimbulkan suasana belajar yang terganggu. Kalau di lingkungan masyarakat itu bisa menimbulkan semacam kriminalitas yang meningkat. Oke, bagus sekali Chandra, jawabannya sudah benar. Baik, selanjutnya Ibu di sini akan memberikan kalian sebuah video pembelajaran. Itu mohon disimak ya semuanya. Halo adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan materi bab 6 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 sekolah dasar. Jadi langsung aja yuk kita ke materinya. Yang pertama yaitu mengapa sih kita itu perlu punya peran? Nah, karena setiap orang punya peran dan tugas yang berbeda nih di sekolah maupun masyarakat. Ini membantu menciptakan kerjasama dan keteraturan. Nah, contohnya nih peran yang ada di sekolah. Ada peran guru, peran kepala sekolah, penjaga sekolah, dan juga siswa. Nah, sedangkan di masyarakat itu ada perannya nih sebagai ketua RT, contohnya polisi, pedagang, dan juga orang tua. Jadi, apa saja nih peran dan tugas kalian yang ada di sekolah? Diskusikan juga ya bersama guru kalian di sekolah. Jadi, peran dan tugas kita di sekolah yaitu perannya sebagai siswa, yaitu kita punya tugas belajar, menghormati guru, membantu menjaga kebersihan kelas, dan mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, adapun contoh peraturan siswanya nih, yaitu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, itu dilakukan oleh adik-adik semua. Yang kedua ada menjaga kebersihan kelas, nggak boleh kotor ya. Dan yang ketiga ada berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, yang mana pastinya setiap orang atau kita itu punya peran dan tanggung jawab yang penting nih di sekolah dan juga masyarakat. Dengan mengikuti peraturan dan melakukan interaksi sosial yang baik, kita membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Oke, itu dia tadi video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Nah, Ibu harap dari video pembelajaran tadi itu kalian juga sudah lebih paham apa itu peran, apa itu tugas, apa aja peran-perannya, dan apa aja tugas-tugas yang harus dijalani peran tersebut. Oke, jadi untuk lebih memahami, dan di sini Ibu ada LKPD. Nanti dibentuk 2 kelompok saja, yaitu kelompok isinya 4 orang. Oke, Ibu buatkan dulu ya. Nah, nanti jangan lupa baca petunjuknya dulu sebelum mengerjakan. Mengerti? Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan ya.
Udah semua selesai? Oke, jadi nanti Ibu minta setiap satu kelompok itu perwakilan hanya 2 orang saja yang membacakan hasil diskusinya ya. Siapa dari kelompok yang lain dulu yang mau maju? Oh iya, kelompok yang lain. Silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tiwi, absen 1. Nama saya Sandi, absen 8. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dibuat bersama kelompok. Adapun itu pertama kegiatan 1 yaitu peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jelaskan mengapa kita perlu menjaga ketertiban saat belajar di kelas agar suasana di kelas tetap nyaman untuk belajar. Yang kedua yaitu bagaimana cara kamu membantu orang tua agar pekerjaan menjadi lebih ringan, itu dengan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyapu dan lain-lain. Yang ketiga itu apa manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja bakti di masyarakat. Adapun jawabannya itu mendapatkan lingkungan yang bersih untuk ditinggali. Pertanyaan keempat, mengapa tindakan yang membuang sampah di tempatnya termasuk bertanggung jawab? Karena itu merupakan salah satu contoh tertib dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada kegiatan 2 yaitu tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi yang pertama ada datang ke sekolah tepat waktu telah dilakukan, mengerjakan tugas yang diberikan guru dilakukan, mengikuti upacara bendera dengan tertib dilakukan, mengantri saat membayar di kasir dilakukan, membuang sampah pada tempatnya dilakukan, ikut kegiatan gotong royong dilakukan, membantu teman yang sedang kesulitan dilakukan, dan yang terakhir tidak melaksanakan jadwal piket yang telah dibuat tidak dilakukan. Baik, sudah. Oke, jawaban dari kelompok 2 ini sudah benar semua. Tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 1 silakan dibacakan hasil diskusinya. Baik, rekan-rekan semua, selamat siang. Jadi pada kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi untuk yang kegiatan pertama, jelaskan mengapa kita perlu menjaga ketertiban saat belajar di kelas itu agar suasana itu menjadi kondusif. Kemudian bagaimana cara kamu membantu orang tua agar pekerjaan itu menjadi lebih ringan dengan cara ikut membersihkan rumah ataupun ikut membantu. Nomor 3 itu apa manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja bakti di masyarakat. Itu tuh kita bisa mempererat persaudaraan. Dan yang nomor 4 itu mengapa tindakan yang membuang sampah di rumah itu termasuk bertanggung jawab, karena sampah tersebut milik kita dan kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ada kegiatan 2. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dan dilakukan. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru dilakukan. 3. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dilakukan. 4. Mengantri saat membayar di kasir dilakukan. 5. Membuang sampah pada tempatnya dilakukan. 6. Ikut kegiatan gotong royong dilakukan. 7. Membantu teman yang sedang kesulitan dilakukan. 8. Tidak melaksanakan jadwal yang telah dibuat tidak dilakukan. Oke, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jawaban dari kedua kelompok tadi sudah benar semua, sudah sama. Jadi di sini Ibu sedikit akan menguatkan dari peran dan tugas di lingkungan sekolah. Kalau peran di sekolah apa tadi? Ya, belajar. Sebagai siswa, tugasnya belajar, ya, mentaati peraturan. Kemudian kalau peran guru, tugasnya Mengajar. Ya. Berikan. Habis itu kalau di rumah, peran di rumah. Kalau peran ayah, tugasnya? Nah, kalau peran ibu, tugasnya? Ya, masak. Lagi? Membersihkan rumah. Iya. Kalau kakak, perannya kakak di sana? Jaga adik. Iya. Oke, benar sih semuanya. Kalau di masyarakat, perannya? Tugasnya? Jaga fasilitas. Oke, udah kita semua tepuk tangan dulu semuanya. Oke, setelah itu kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan memberikan kertas kosong ya. Nah, Ibu akan bagikan dulu kertasnya. Nanti kalian jawab abjadnya saja ya. Soalnya cuma 5 soal aja.
Oke, udah semua dapat kertas? Oke, Ibu akan bacakan soalnya. Sudah sedia? Sudah. Oke, yang pertama. Kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu lingkungan disebut tugas, A. Tugas, B. Peran, C. Tanggung jawab, D. Kewajiban. Sudah? Yang kedua, contoh tugas anak di lingkungan keluarga adalah A. Mengajar di kelas, B. Mencari nafkah, C. Membantu orang tua di rumah, D. Menjaga keamanan sekolah. Sudah? Soal nomor 3. Salah satu peran siswa di sekolah adalah A. Mengatur keuangan sekolah, B. Belajar dengan sungguh-sungguh, C. Mengkaji guru, D. Membuat aturan sekolah. Sudah? Soal nomor 4. Berikut ini yang mana merupakan bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? A. Membiarkan sampah berserakan, B. Tidak mengerjakan PR, C. Menjaga kebersihan lingkungan, D. Melanggar aturan sekolah. Sudah? Soal yang terakhir. Hubungan antara peran, tugas, dan tanggung jawab adalah A. Tidak saling berhubungan, B. Peran menentukan tugas dan tanggung jawab adalah sikap dalam melaksanakannya, C. Tugas lebih penting dari peran, D. Tanggung jawab tidak perlu dilakukan. Sudah semuanya menjawab? Sudah. Oke, Ibu minta jawabannya. Oke, karena semua sudah mengerjakan soal evaluasi, karena waktu sudah hampir habis, jadi kita akan, sebelum kita tutup, kita akan menyanyi lagu daerah dulu lagi sekali. Oke, untuk anak-anak bisa berdiri lagi sekali. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini mengenai peran dan tugas dari di sekolah, di rumah maupun di masyarakat? Tangan. Ayo, ya silakan. Jadi kesempatan hari ini kita sudah mempelajari peran di sekolah, masyarakat, dan juga di rumah beserta contohnya. Misalnya sekolah tadi perannya sebagai siswa, tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda sesuai dengan buku paket yang sudah disiapkan. Ya, anak-anak semuanya. Oke, untuk kedua kelas bisa ditutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para mengasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.